Pemerintah DKI Jakarta mewacanakan agar sepeda bisa masuk jalan tol. Hal ini terkait meningkatnya jumlah pengguna sepeda yang bisa saja menyebabkan sejumlah masalah baru di jalan raya. Oleh karena itu, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan melalui Dinas Perhubungan meminta izin kepada Menteri PUPR agar membuka sebagian ruas jalan tol bagi pesepeda. Adapun jalan tol yang diwacanakan untuk dibuka bagi pesepeda adalah ruas jalan tol dalam kota antara Cawang hingga Tanjung Priok. Tepatnya dari pintu tol Kebonanas hingga Pelumpang sepanjang 12 km. Ruas jalan tol ini hanya dibuka bagi pesepeda setiap hari Minggu, yakni pada saat Car Free Day mulai dari jam 6 hingga 9 pagi. Pemberian izin bagi pesepeda untuk masuk tol ini dikarenakan jumlah pesepeda yang melonjak sangat tinggi, saudara, hingga 1000%. Jumlah ini jauh meningkat jika dibandingkan dengan jumlah pengguna sepeda dari tahun 2019 yang lalu. Tapi wacana pengguna sepeda masuk jalan tol tidak serta-merta langsung mendapat sambutan positif. Tidak sedikit juga pihak yang menilai ide Pemprov DKI Jakarta ini sebagai lelucon dan tidak masuk akal. Lalu bagaimana sebenarnya rencana pesepeda masuk tol ini disikapi oleh komunitas pesepeda itu sendiri? Kita bahas usai tayangan yang ini. Di masa pandemi corona terjadi peningkatan jumlah pengguna sepeda di ibu kota. Data di Sub DKI Jakarta menunjukkan rata-rata kenaikan volume pesepeda mencapai 15%. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan lalu mengusulkan pemanfaatan satu ruas jalan tol lingkar dalam Jakarta sebagai lintasan road bike. Dalam surat permohonan kepada Menteri PUPR, Anies Baswedan menuliskan, mohon kiranya Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dapat memberikan izin pemanfaatan satu ruas jalan tol lingkar dalam Jakarta, Cawang Tanjung Priok, sisi barat sebagai lintasan road bike. Menurut rencana, jalan tol lingkar dalam Jakarta yang dibuka bagi pesepeda adalah Kebonanas hingga Tanjung Priok sisi barat dengan panjang 10 hingga 12 km. Hanya dibuka hari Minggu pukul 6 pagi hingga 9 pagi. Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Syafrin Liputo menjelaskan, pemanfaatan ruas jalan tol lingkar dalam Jakarta bagi pesepeda tidak sepanjang hari. Di Sub DKI Jakarta juga mengklaim pengelola jalan tol telah setuju penggunaan jalan tol sebagai jalur sepeda. Kepada Kompas.com, Syafrin Liputo mengatakan, kita melihat karakteristik lalin kendaraan di jalan tol. Pagi hari di mana saja trafiknya tidak padat. Sebelumnya dikoordinasikan dengan Badan Usaha Penyelenggara Jalan Tol. BUJP-nya itu sudah koordinasi dengan mereka. Prinsipnya setuju untuk diselenggarakan di jalan tol. Anggota DPRD DKI Jakarta dari fraksi PSI William Aditya menyebut usulan ini hanya bentuk pengalian isu di mana seharusnya Pemprov DKI lebih fokus penanganan pandemi. Jika tujuannya peduli bagi pesepeda, maka seharusnya dicarikan lokasi yang baik dan terintegrasi dengan angkutan umum. Ini adalah pengalian isu di mana harusnya Pemprov DKI Jakarta fokus dalam penanganan COVID-19, di mana di sini positivity rate dari DKI Jakarta itu sempat menembus 100, sehingga menurut saya ini adalah suatu pengalian isu. Seharusnya kalau memang begitu peduli dengan sepeda, dengan pesepeda harusnya digunakan tempat-tempat yang lebih baik dan tentunya terintegrasi dengan transportasi umum. Undang-undang telah mengatur penggunaan jalan tol. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang jalan di pasal 53 mengatur jalan tol hanya diperuntukkan bagi pengguna jalan yang menggunakan kendaraan bermotor. Sementara di Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2009 di pasal 38 mengatur jalan tol diperuntukkan bagi pengguna yang menggunakan kendaraan bermotor roda 4 atau lebih. Perhatian Pemprov DKI Jakarta terhadap keberadaan pesepeda perlu diapresiasi. Namun yang juga harus menjadi pertimbangan adalah keamanan bagi pesepeda maupun pengendara lainnya. Tim Liputan, Kompas TV. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan berencana mengizinkan sepeda jenis road bike atau sepeda balap bisa masuk ke jalan tol dalam kota dari Kebonanas ke arah Tanjung Priok. Dinas Perhubungan DKI Jakarta mengklaim secara prinsip Badan Usaha Pengelola Jalan Tol sudah setuju dengan penggunaan jalan tol untuk jalur sepeda road bike pada akhir pekan. Apakah rencana ini sudah tepat? Bagaimana pula tanggapan dari komunitas pesepeda Jakarta? Untuk membahasnya kita sudah terhubung dengan Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo. Selamat malam Pak Syafrin.
Selamat malam, Mbak. Sehat ya? Alhamdulillah, sehat walafiat. Ada pula anggota DPRD DKI Jakarta dari fraksi PDI Perjuangan, Hardianto Kenneth. Selamat malam, Bung Hardianto. Malam, Mbak. Ini juga tampak sehat ya? Alhamdulillah. Oke. Selalu. Ada pula Koordinator Komunitas Pesepeda Jakarta, Aryo Pratomo. Selamat malam, Bung Aryo. Halo, selamat malam. Bapak-bapak, saya ingin ke Pak Syafrin Liputo terlebih dahulu ya. Pak Syafrin, jadi betul, sudah dapat restu dari pengelola jalan tol ya? Ya, baik. Jadi sebelum kita mengusulkan untuk mendapatkan izin dari Pak Menteri PUPR, kami telah melakukan koordinasi terlebih dahulu dengan BUJP-nya. Dan tentu berdasarkan data volume lalu lintas di jalan tol, kemudian pilihannya ada di ruas tol Wiyoto Wiono, tepatnya mulai dari Cawang ke Tanjung Priok. Perlu kami sampaikan bahwa ide untuk pelaksanaan road bike event di jalan tol ini tentu berdasarkan data bahwa meningkatnya animo masyarakat di Jakarta khususnya dan Jabodetabek pada umumnya terhadap penggunaan sepeda baik sebagai alat transportasi maupun untuk alat olahraga dan hobi. Sebelum masa pandemi, memang pengguna sepeda relatif masih sedikit, tetapi setelah pandemi peningkatannya bahkan mencapai 1000%. 10 kali lipat di beberapa titik hasil survei Dinas Perhubungan. Oke. Kemudian dari hasil survei juga menunjukkan bahwa pada pelaksanaan jalur sepeda sementara di kawasan Sudirman Tamrin Merdeka Barat, itu setiap hari Minggu terjadi peningkatan signifikan. Pada tanggal 9 Agustus kemarin, kemudian kami bandingkan bahkan di tanggal 23 Agustus kemarin pelaksanaannya, itu angkanya meningkat menjadi 86% dari sebelumnya. Artinya dengan melihat animo masyarakat, kemudian melihat pembagian lajur di Jalan Sudirman Tamrin, di sana masih ada lajur untuk kendaraan bermotor, dan kemudian ada karakteristik dari sepeda ini yang berbeda dari aspek kecepatan, di mana road bike ini kecepatannya rata-rata 30-40 km, bahkan bisa mencapai 60 km. Tentu ini harus kita pisahkan, sehingga aspek keselamatan warga yang menggunakan sepeda itu tetap dijamin oleh pemerintah. Ini mungkin sebagai wujud kehadiran pemerintah, kehadiran negara di tengah-tengah keinginan masyarakat untuk beraktivitas Pak Syafrin, dengan sepeda. tapi kalau jalan tol kan secara aturan memang hanya diperbolehkan untuk kendaraan roda 4. Kalau kemudian ada sepeda bisa masuk jalan tol, nanti apa dasar aturannya? Ya, baik. Sesuai dengan Undang-Undang 38 tahun 2004, kemudian ada peraturan pemerintah nomor 15, di sana menyebutkan memang jalan tol khusus bagi kendaraan bermotor roda 4 atau lebih. Dan kemudian di aturan itu juga diperbolehkan dilaksanakan untuk kegiatan lainnya selama memenuhi persyaratan. Artinya untuk kegiatan tertentu diizinkan dan tentu sesuai dengan regulasi itu kami mengajukan izin kepada Pak Menteri PUPR sesuai dengan Undang-Undang 38 tahun 2004. Bahwa izin pelaksanaan kegiatan selain untuk kendaraan bermotor roda 4 di jalan tol itu atas persetujuan Pak Menteri PUPR dalam hal ini. Baik, Bung Kenneth, apa tanggapan Anda soal rencana Pemprov DKI Jakarta ini? Sepeda boleh masuk jalan tol? Ya, terima kasih Mbak. Sebelumnya saya mau nyapa dulu Pak Syafrin. Pak Syafrin ini kawan saya, kawan kuliah saya di UI. Saya ada berapa kali sih ya Pak Syafrin melakukan sebuah kebijakan kayak kemarin CFD, orang main sepeda rame-rame di HI ya. Terus saya juga sangat menjadi salah satu pihak yang sangat menentang kan itu, Bu. Mbak. Terbukti bahwa hasil tracking ada beberapa pengunjung yang terpapar virus corona. Jadi maksud saya gini loh Mbak, kalau ini pengalaman saya pribadi, saya pernah naik sepeda di jalan tol Bali Mandara, terus di Suramadu. Itu naik motor di Bali Mandara. Ya. Kalau Bali Mandara itu anginnya kenceng banget Mbak. Ya. Itu kendaraan bermotor itu ada mesinnya, itu beratnya pasti kan lebih berat daripada sepeda. Itu sangat bahaya sekali.
Tapi sebenarnya saya lucu, ini kok malah sepeda mau dibuat kebijakan sepeda masuk jalan tol. Tapi kalau kemudian hanya diizinkan hari Minggu pagi ketika katakanlah kondisi cukup sepi jalan tolnya. Gini, kita mesti melihat dulu karakteristiknya pengendara di Jakarta ya. Saya melihat rata-rata sih, kita mesti mengakui lah realita di lapangan bahwasannya masih banyak pengendara itu masih tipenya kurang taat dengan rambu-rambu, dari tingkat psikologinya juga masih kurang lah ya. Banyak kejadian kayak tanggal 23 kemarin kita tahu semua kan, ada kecelakaan tuh di TB Simatupang, Mbak. Motor nabrak pesepeda kan. Kita bicara jalan umum aja banyak banget kejadian kecelakaan. Oke. Kejadian di jalan umum ini kan banyak orang, banyak apa. Kalau misalnya terjadi kecelakaan kan banyak yang nolongin kan gitu ya ibarat. Jadi kalau jalan tol, kalau Lebih sulit ya? siapa yang mau nolongin gitu loh. Terus kedua, saya melihat statementnya Pak Safrin, ini cuma dibatasi oleh KON aja gitu loh, Mbak. Mbak kita bisa bayangkan nggak, sangat berbahaya sekali kan kalau dengan KON aja, kalau dibatasi dengan KON aja gitu loh. Oke, soal KON nanti akan saya tanyakan kepada Pak Syafrin, tapi begini, saya ingin dapat jawaban juga dari Bung Aryo Pratomo, ini perwakilan dari komunitas sepeda. Ketika Anda mendengar rencana ini, apa yang ada di pikiran Anda? Senang, ragu-ragu, atau jangan-jangan malah justru bingung? Campur-campur sih, bingung juga, kaget juga, surprise juga gitu. Oh, jalan tol, kenapa jalan tol gitu kan. Tapi ya anyway, di satu sisi sih saya pribadi ya, saya appreciate lah. Maksudnya concern-nya DKI untuk membuka satu ruas jalan buat pesepeda. Saya sebagai penggiat sepeda ya tentunya senang-senang aja kan ditambahin jalurnya gitu. Tapi ya di samping itu terus terang kita juga, saya sendiri juga agak-agak kenapa jalan, bertanya-tanya lah. Kok jalan tol ya gitu. Ya anyway, kalau tanggapan saya pribadi sebenarnya mungkin ada baiknya kita coba trial ya. Kita coba trial perwakilan dari masing-masing pihak yang terkait untuk kita lihat bersama-sama seperti apa sih kondisi jalannya. Karena kalau Bung Aryo, tapi begini, kalau kemudian Anda mengusulkan ada trial, berarti ide untuk memperbolehkan pesepeda masuk jalan tol ini benar-benar bukan dari kalangan pesepeda ya? Bisa iya bisa enggak, maksudnya setelah kita trial kan kita jadi tahu possible atau enggak possible-nya gitu, kondisi di sananya seperti apa. Karena kalau kita naik mobil udah pasti aman. Saya sendiri kalau naik mobil nggak masalah di sana, cuman kan saya pribadi juga belum pernah untuk naik sepeda di jalur itu gitu. Tapi kalau dibayangkan dulu deh, tadi seperti yang dibilang Bung Kenneth, dia naik sepeda motor saja di jalan tol Bali Mandara yang memang ada jalur sepeda motor saja, terasa begitu anginnya sangat kencang. Apa kabar dengan sepeda yang makin kesini makin enteng? Betul, memang kalau di atas itu anginnya jauh lebih besar dan itu memang ada efeknya di kitanya sebagai penggoes ya, itu ada efeknya. Jadi memang seandainya pun ini dibuka, betul, saya setuju tidak untuk semua sepeda yang bisa naik ke sana, dan sekalipun itu diperuntukkan untuk road bike, juga bukan untuk road bike yang pemula gitu. Nah itu PR-nya nanti siapa yang boleh masuk, siapa yang tidak gitu ya? Nah itu yang perlu dipikirkan, bagaimana cara filternya. Karena 15 kilo itu lumayan jauh jaraknya ya, kalau dia kecapean di tengah-tengah jalan repot juga kan. Betul. Jalan kaki gitu. Oke, nanti akan ditanggapi oleh Pak Syafrin Liputo sesaat lagi. Saudara jangan kemana-mana, kami akan segera kembali selepas jeda.